Halo semua, perkenalkan nama saya Ingrid Monica Boy dengan NIM 2201060086 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS tentang lipid. Selamat menyaksikan. Berikut ada pengertian lipid, di mana lipid adalah salah satu dari berbagai kelompok senyawa organik termasuk lemak, minyak, hormon, dan komponen membran tertentu yang dikelompokkan bersama karena tidak berinteraksi secara berarti dengan air. Salah satu jenis lipid, trigliserida, disimpan sebagai lemak dalam sel adiposa yang berfungsi sebagai depo penyimpanan energi bagi organisme dan juga menyediakan isolasi termal. Berikut ada klasifikasi lipid sederhana, di mana trigliserida atau strukturnya terdiri dari molekul gliserol atau sejenis alkohol yang terikat pada 3 molekul asam lemak. Fungsinya yang pertama sebagai energi utama dalam tubuh, kedua isolasi termal di mana membantu menjaga suhu tubuh, yang ketiga pelindung organ internal. Yang contoh lemak hewan, mentega, lemak babi, minyak nabati, minyak kelapa, minyak zaitun, dan lilin atau wax. Strukturnya terdiri dari asam lemak, rantai panjang yang terinterifikasi dengan alkohol, rantai panjang. Fungsinya pelindung permukaan pada tubuh dan hewan. Yang kedua pencegahan penguapan air, contohnya lilin lebab, lilin daun pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu klasifikasi kompleks, di mana lipid kompleks diklasifikasi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama fosfolipid, di mana lipid yang mengandung gugus fosfat, gliserol, dan alkohol lemak. Contohnya fosfolipid adalah lecithin dan zephylin. Yang kedua ada glikolipid, di mana lipid yang mengandung asam lemak, sphygosine, dan karbohidrat. Yang ketiga lipid kompleks lainnya itu seperti sulfolipid, amolipid, dan lipoprotein. Berikut adalah struktur lipid sederhana, di mana strukturnya itu ada asam lemak dan gliserol. Nah, di sini ester gliserol dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, gliserol membentuk lemak dan minyak. Di struktur gliserol itu 1,23 propatriol. Berikut ada struktur lipid kompleks, di mana struktur beberapa lipid umum di bagian atas adalah kolesterol dan asam oleat. Yang kedua struktur bagian tengah itu trigliserida yang terdiri dari rantai oleoid, steroid, dan palmitoil yang melekat pada kerangka gliserol. Di bagian bawah adalah fosfolipid yang umum. Berikut ada sifat dan fungsi lipid sederhana. Yang pertama ada sifat lipid. 1. Lipid sederhana merupakan senyawa yang mengandung asam lemak atau alkohol dan komponen lain seperti gliserol, sterol, dan lilin. Yang kedua, lipid sederhana dapat dihidrolisis menjadi 2 komponen yang berbeda, yaitu alkohol atau unsur lemak dan komponen lain seperti gliserol dan sterol. Selanjutnya teman-teman bisa baca. Kita lanjut di fungsi lipid sederhana. Yang pertama sebagai penyimpanan energi, pembentukan membran sel, pengatur suhu tubuh, pengatur masuk keluar sel, pembuat hormon, dan yang terakhir penyerapan vitamin. Yang berikut adalah sifat dan fungsi lipid kompleks, di mana sifatnya yang pertama, lipid kompleks merupakan pusat penyimpanan energi. Yang kedua, lipid kompleks dapat menghasilkan 3 atau lebih komponen berupa asam lemak atau alkohol dan komponen lain seperti fosfat dan gliserol. Yang ketiga itu teman-teman bisa baca. Yang selanjutnya ada fungsi lipid kompleks, di mana fungsinya yang pertama menyimpan energi, yang kedua membantu tubuh menyediakan energi vital saat dibutuhkan, yang ketiga berperan penting dalam pengangkatan penyakit metabolik, kanker, peradangan, dan gangguan asisten saraf pusat.
ada tata nama senyawa kompleks. Nah, secara umum penamaan lipid kompleks didasarkan pada komponen atau penyusun utamanya. Yang pertama ada fosfolipid. Nah, di mana lipid yang mengandung gugus fosfat, nama umumnya adalah fosfatidil. Diikuti nama alkohol yang terikat pada fosfat, contohnya fosfatidilkolin atau lecitin. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa baca. Itu adalah contoh tata nama lipid kompleks. Nah, itu ada fosfatidilisirin dan ada dua lagi. Nah, di sini yang paling penting untuk diingatkan, tata nama lipid kompleks bisa sangat kompleks dengan bervariasi. Yang kedua, penamaan seringkali mengikuti kovalensi yang telah ditetapkan dalam bidang biokimia. Yang ketiga, yang terakhir, untuk penamaan yang lebih spesifik sebaiknya merujuk pada literatur atau database kimia. Demikian video singkat saya, sekian dan terima kasih.